Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibnu Katsir yang selalu Ustazah banggakan, berjumpa lagi bersama Ustazah Dewi. Hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Anak, pada pembelajaran kali ini untuk materi bahasa Indonesia kita akan mencari informasi pada teks yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Untuk materi PPKN, kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan untuk IPS, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun secara berkelompok. Yuk kita baca bersama-sama teks bacaan berikut ini. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan teks yang sudah Ustazah bacakan. Nah, sekarang kita akan belajar mencari tahu informasi apa yang dapat kita peroleh dari teks tersebut dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalimat yang pertama adalah kapan kerja bakti dilakukan? Jawabnya, kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Jawabnya, kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Jawabnya, kerja bakti dilakukan karena selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Selanjutnya, siapa yang mengikuti kerja bakti? Jawabnya, kerja bakti dilakukan oleh warga di daerah tempat tinggal Edo. Yang kelima, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Jawabnya, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah.
Dan yang terakhir adalah bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Jawabnya, setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian, yaitu menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, dan tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat meliputi yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, bebas berpendapat dan berorganisasi, serta bebas mengembangkan kebudayaan daerah. Selanjutnya yang kedua adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang termasuk dalam kewajiban sebagai warga masyarakat, yaitu 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, itu tadi materi pembelajaran PPKN. Sekarang kita akan belajar tentang materi IPS jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok.
Yang akan kita bahas yang pertama adalah usaha yang dikelola sendiri disebut dengan usaha perseorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok ini dikelola secara bersama-sama, baik secara modal, pengelolaan maupun keuntungan. Nah, anak-anak, Ustazah akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri. Biasanya usaha jenis ini bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas pula. Lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Selanjutnya adalah usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Selanjutnya, usaha industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya adalah usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Biasanya usaha ini bergerak di bidang firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan secara bersama oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau dikenal dengan istilah CV. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya
dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya yang keempat adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah sebagai berikut. 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah koperasi. Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi para anggota dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan.
Yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, sapi perah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi para anggotanya. Contohnya adalah koperasi angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contoh dari koperasi serba usaha adalah koperasi unit desa atau KUD. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini untuk materi pembelajaran 3 dan 4. Semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Insya Allah kita akan melanjutkan di pembelajaran yang selanjutnya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum